Dan ketika ia telah sampai pada usia bisa berusaha membantu orang tuanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku sayang, semalam ayah bermimpi menyembelihmu, maka cobalah pikir apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku sayang, laksanakanlah segera apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Soal diriku, insya Allah ayah akan temukan aku sebagai salah seorang di antara orang-orang yang bersabar." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102 dan As-Saffat juga ayat 102. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan, seiring dengan ucapan tahmid, dua kalimah syahadat dan sholawat atas Nabi, kembali pada kesempatan yang amat terbatas ini, khatib mengingatkan dan mengajak kita semua dengan ajakan yang sangat mulia, ajakan untuk sama-sama bertakwa kepada Allah. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Tidak ada pilihan kalau kita ingin selamat hidup sejak dari dunia yang fana ini sampai nanti ke akhirat, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti bertakwa kepadanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, aspek takwa yang hendak disinggung pada kesempatan yang sangat terbatas ini adalah adab berjanji. Kaum muslimin berbahagia, ketika ayat 101 dan 102 Surat As-Saffat disampaikan, biasanya di saat-saat hari raya Adha ataupun bulan Zulhijjah, itu biasanya yang disorot adalah ketundukan dan kepatuhan yang luar biasa hamba Allah Ibrahim alaihissalam dan anak beliau Ibrahim Ismail alaihissalam. Dibanding dengan kita yang satu disuruh menyembelih anak, sedangkan si anak disuruh bersedia untuk digorok lehernya. Ini memang merupakan inti daripada keislaman seseorang, karena Islam itu intinya adalah al-khudu' wal inqiyad zahiran wa batinan, tunduk dan patuh lahir dan batin kepada semua ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin berbahagia, ada satu bahagian dari rangkaian ayat ini yang jarang disinggung dalam setiap kali khutbah dan pengajian. Apa itu? Pernyataan Ismail alaihissalam kepada ayah beliau, "Ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku sayang, laksanakanlah segera apa yang dicitahkan atau diperintahkan Allah kepadamu. Soal diriku, insya Allah ayah akan temukan aku, dapati aku sebagai salah seorang yang bersabar di antara banyak yang bersabar lainnya. Ini kaum muslimin bahagia yang perlu kita sorot pada kesempatan yang sangat terbatas ini. Alhamdulillah,
alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Jadi seorang anak yang saleh, seorang anak yang tunduk patuh, yang halim, yang santun, yang jujur, yang berlaku mulia, berjanji kepada ayahnya, tapi dalam janji itu terlihat betapa adab seorang hamba Allah yang begitu mulia. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah akan dapati aku insyaallah termasuk di antara orang-orang yang sabar. Kaum muslimin bahagia, kebetulan pagi tadi khatib ini mendengar ucapan yang sangat menggetarkan hati di atas sebuah pesawat dari Jakarta Soekarno-Hatta ke Padang BIM. Apa kata kru pesawat? Sangat menggetarkan, bahagia bahwa pesawat kita insya Allah akan mendarat di Bandara BIM jam 8 WIB. Tambah lagi alhamdulillah cuaca kelihatan cerah. Akidah seseorang, tingkat keyakinan seseorang, kenapa tidak berbahagia? Kalaulah tidak dengan ilmu, tidaklah dengan iman, pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Jangankan setahun lagi, sebulan lagi, seminggu lagi, besok pun, malah beberapa jam lagi pun kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. Dan ini termasuk di antara mafatihul ghaib, kunci-kunci yang ghaib. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun yang tahu pasti apa yang akan dikerjakannya esok. Kau sendiri berbahagia ketika membaca ayat 22 dan 23 surat Al-Kahfi. Kita baca pula sababun nuzulnya. Kita temukan bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah berjanji kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin akan menjawab pertanyaan mereka. 3 pertanyaan yang mereka ajukan. Pertama, apa itu hakikat roh? Kedua, kisah Ashabul Kahfi. Ketiga, kisah seorang penguasa yang sangat besar yang
dikenal dengan Zulkarnain. Sudah. Setiap masalah Allah akan berikan tuntunan jawaban penjelasan. Nabi begitu yakin Allah akan memberikan jawabannya. Ketika mereka bertanya, wahai Muhammad, kalau memang engkau seorang rasul, coba jelaskan kepada kami apa itu hakikat roh. Jelaskan pula kepada kami tentang bagaimana perjalanan pemuda penghuni Al-Kahfi, penghuni gua. Dan jelaskan pula kepada kami tentang kisah seorang raja yang kekuasaannya meliputi timur dan barat yang disebut dengan Zulkarnain. Nabi belum tahu sama sekali karena belum turun wahyu. Nabi langsung berucap, kembalilah nanti, besok saya jawab. Setelah sesuai perjanjian mereka datang, wahyu tidak turun. Nabi merasa malu. Akhirnya beliau minta maaf, pulanglah dulu, besok datang lagi. Konon sampai 3 kali tidak turun wahyu. Setelah beberapa waktu barulah turun wahyu, bukan langsung memberikan penjelasan, tapi menegur Nabi kita yang cepat-cepat menyatakan, besok saya lakukan, besok saya kerjakan, besok saya ucapkan, besok saya jawab. Turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wa bi hadza rasyada. Jangan sekali-kali kau ucapkan, besok saya kerjakan, kecuali alaslah janjimu itu dengan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu bila engkau lupa, dan ucapkanlah bahwa mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku lebih dekat kepada kebenaran ini. Kaum muslimin yang berbahagia, ucapan insya Allah menunjukkan keyakinan seseorang kepada Allah, pengakuan bahwa ada masyiah Allah, ada masyiah kita, masyiah hamba, masyiah Allah. Kalau masyiah hamba kita tidak berbenturan dengan masyiah Allah, semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi ketika masyiah kita berbenturan dengan masyiah Allah, ketika kehendak kita berlawanan dengan kehendak Allah, pasti kehendak Allah yang akan terjadi. Ketika bertemu dengan seorang hamba Allah yang oleh sebagian mufassir disebut sebagai bernama Khidir, apa kata Khidir? Engkau tidak akan sanggup bersabar mengikuti apa yang aku lakukan. Musa berjanji, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amra. Surat Al-Kahfi ayat 69. Musa berkata, engkau akan melihat saya, menemukan saya bersabar, melihat apa yang kau lakukan, dan aku tidak akan mendurhaka itu, menentang apapun yang akan kau lakukan. Inilah maksud bahagia. Jangan merasa minder, jangan merasa rendah, jangan merasa malu mengucapkan insya Allah di saat kita berjanji. Lebih dari itu, jangan pula kita permalukan teman-teman kita yang sudah mau menyatakan insya Allah. Kita akui, kita hargai kepatuhannya kepada Allah, adabnya sebagai seorang hamba. Jadi ketika kita mengucapkan insya Allah, masyiah kita tidak boleh berubah. Apa masyiah kita? Kalau kita berjanjian, masyiah kita, kehendak kita tetap untuk melaksanakan apa yang telah kita ucapkan. Dosa kaum berbahagia kalau kita berlindung di balik insya Allah untuk berdusta kepada seseorang. Nah, misalnya kita sudah
bertekad untuk tidak melakukan, untuk tidak akan hadir, tidak datang, tapi supaya kita aman, ditutup dengan insya Allah ini penyalahgunaan, berdosa di hadapan Allah semua, berbohong. Inilah harus bahagia. Jadi sebagai seorang hamba yang mengakui kebesaran Allah, yang mengakui bahwa apa yang akan terjadi semuanya tidak akan keluar dari masyiat Allah, ucapkanlah insya Allah. Artinya insya Allah secara harfiah, jika Allah berkehendak, jika Allah berkenan, semua akan terjadi. Sebaliknya wa illa fala, kalau Allah tidak berkehendak, itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berbahagia dengan melakukan hal ini, kita telah berbuat sebahagian, mengakui sebahagian dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kita bertakwa kepadanya. Camkanlah faqtadu ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqad ghawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai umat beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri pribadi memperhatikan apa gerangan amal bekal yang telah ia siapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Kaum muslimin berbahagia, banyak juga kita yang mengucapkan insya Allah, tapi kadang-kadang salah pahami keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya berbahagia, ucapan mulia ini sering disalahgunakan, malah sering dipelesetkan. Harusnya dibaca insya Allah, dibaca salah. Kalau dibaca insya Allah, disalahgunakan untuk ingkar janji, pembenaran untuk ingkar janji. Na'udzubillah. Kaum muslimin berbahagia, kaum muslimin berbahagia, insya Allah bukan alasan pembenaran untuk ingkar janji. Ketika kita mengucapkan insya Allah, kita sudah mematuhi sebuah ketentuan. Jangankan kita, Nabi kita yang sudah yakin akan ditolong oleh Allah, akan dibantu oleh Allah, tetap saja ya beliau ucapkan tetap kena tidur karena tidak mengucapkan insya Allah. Nabi Ismail janjinya tidak bertahun-tahun, tidak berbulan, tapi saat itu juga ayah kerjakan segera. Soal diriku insya Allah saya termasuk di antara orang-orang sabar. Waktu salah tempat. Apa misalnya? Kalau sesuatu yang sudah terjadi, misalnya selamat layanan kamu, ada insya Allah. Lancar acara apa? Insya Allah. Sesuatu yang sudah terjadi, jangan jawab dengan insya Allah. Insya Allah itu untuk yang belum terjadi, yang kita tidak bisa pastikan. Bila yang pasti sudah terjadi, memang kita sudah kembali, memang kita sudah selamat.
memang usaha kita lancar, sukses, yang paling pas adalah alhamdulillah. Kita puji Allah sebagai tanda kita hambanya berbuat di atas masyiah dan iradahnya. Semuanya akan terjadi kecuali dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Kita jawab dengan alhamdulillah. Nah, ini baru pas, baru bahagia. Sekali lagi, untuk sesuatu yang sudah terjadi, apalagi sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan jawab insya Allah, tapi ucapkanlah alhamdulillah. Tapi untuk sesuatu yang belum terjadi dan kita berjanji untuk mengerjakan, jangan lupa alaslah kata-kata kita dengan ucapan insya Allah. Artinya jika Allah berkenan atau jika Allah menghendaki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala